Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimatun Sa'diyah, NIM 190180035, nomor urut absen 2 untuk mata kuliah Proyek Pengembangan Sistem Informasi, Prodi Sistem Informasi Universitas Malikus Saleh. Di sini saya akan menjelaskan materi dari pertemuan 9 sampai dengan 14 proyek pengembangan sistem informasi. Baiklah, di sini kita akan mulai dari pertemuan 9 dan 10. Di pertemuan 9 membahas tentang manajemen kualitas proyek. Di pertemuan 10 membahas tentang manajemen sumber daya manusia proyek. Terlebih dahulu kita ke pertemuan 9 yang membahas tentang manajemen kualitas proyek. Apa itu manajemen kualitas proyek? Manajemen kualitas proyek meliputi aktivitas dan proses-proses penyelenggaraan organisasi yang menentukan kebijakan kualitas, sasaran, dan tanggung jawab sehingga proyek akan mencukupi kebutuhan yang sudah dikerjakan. Kualitas maksudnya memiliki hubungan keterkaitan yang sangat erat dengan sejumlah standar internasional, misalnya memenuhi ISO sebagai panduan manajemen mutu. Poin kedua, tujuan utama manajemen kualitas proyek adalah memastikan bahwa proyek akan memuaskan kebutuhan. Contohnya, jika para stakeholder tidak puas dengan kualitas manajemen proyek, maka tim proyek melakukan penyesuaian pada ruang lingkup, waktu, dan biaya untuk memuaskan kebutuhan stakeholder. Proses-proses pada manajemen kualitas proyek. Yang pertama, rencana kualitas. Rencana kualitas adalah proses mengidentifikasi persyaratan-persyaratan kualitas atau standar-standar untuk produk dan proyek, dan dokumen bagaimana proyek akan mempertunjukkan pemenuhan dilakukan secara paralel dengan proses-proses perencanaan proyek lain. Output rencana manajemen kualitas, matriks kualitas, daftar nama kualitas, rencana peningkatannya, proses, dan update dokumen proyek. Yang kedua, ada performa jaminan kualitas. Performa jaminan kualitas adalah proses dari auditing persyaratan-persyaratan kualitas dan diakibatkan oleh pengukuran-pengukuran kontrol kualitas untuk memastikan standar kualitas sesuai dan definisi operasional yang digunakan. Outputnya, update proses aset organisasi, permintaan perubahan, update rencana manajemen proyek, dan update dokumen proyek. Yang ketiga, ada performa kontrol kualitas. Performa kontrol kualitas adalah proses-proses perekaman dan pemantauan tentang pelaksanaan aktivitas kualitas untuk menilai performa dan merekomendasikan perubahan-perubahan yang diperlukan. Adapun outputnya adalah pengukuran kontrol kualitas, perubahan yang divalidasi, deliverables yang divalidasi, update proses aset organisasi, permintaan perubahan, update rencana manajemen proyek, dan update dokumen proyek.
Selanjutnya, karakteristik perangkat lunak yang berkualitas adalah mampu untuk memenuhi kebutuhan dari pemakai, pengembang, dan pemelihara perangkat lunak. Perangkat lunak disebut berkualitas jika bisa mengerjakan apa yang diinginkan oleh pemakainya. Jika bisa memakai sumber daya komputer secara benar dan efisien, mudah untuk dipelajari dan digunakan oleh pemakainya. Pengembang perangkat lunak bisa mendesain, menuliskan source code, melakukan uji coba atau testing, dan memelihara sistem. Atribut quality software. Yang pertama itu ada correctness, yaitu bekerja persis seperti yang ditentukan. Yang kedua ada functionality, harus berfungsi bahkan dalam keadaan tidak normal. Yang ketiga ada flexibility, harus dapat beradaptasi dengan perubahan spesifikasi. Yang keempat ada efisiensi, memberikan kinerja yang sesuai dan relatif terhadap jumlah sumber daya yang digunakan. Dan yang selanjutnya ada maintainability, yaitu mampu untuk dimodifikasi. Ada portability, yaitu mampu untuk dipindahkan dari satu lingkungan ke lingkungan lainnya. Reliability, yaitu mampu mempertahankan tingkat kinerja ketika digunakan dalam kondisi tertentu. Ada reusability, yaitu perangkat lunak yang sudah ada dapat digunakan kembali. Testability, yaitu perangkat lunak yang memungkinkan modifikasi untuk validasi. Dan yang terakhir ada understandability, yaitu memungkinkan pengguna untuk memahami adakah cocok atau ditugaskan untuk kondisi tertentu. Poin ke-6. Cara mengembangkan perangkat lunak yang berkualitas. Ada 4 cara, yaitu teknik, principles, konsep, dan tools. Menurut Hewlett Packard Software Quality Factors adalah yang pertama itu ada functionality, yaitu diukur dengan mengevaluasi fasilitas dan kemampuan dari program. Yang kedua, ada usability, diukur dari faktor manusia yang memakai sistem. Yang ketiga, ada reliability yang diukur dari frekuensi kegagalan atau error, akurasi output. Yang keempat, ada performance yang diukur dari kecepatan proses, respon, pemakaian sumber daya, dan efisiensi. Dan yang terakhir ada supportability, yaitu gabungan dari extensibility, adaptability, dan serviceability, kemudahan instalasi, dan identifikasi problem. Menurut Pressman Software Quality Factors ada beberapa juga, yaitu product operation, correctness, reliability, usability, integrity, efisiensi, product transition, portability, reusability, interoperability, product revision, maintainability, flexibility, dan testability. Selanjutnya pertemuan ke-10 membahas tentang manajemen sumber daya manusia proyek. Poin pertama, mengembangkan rencana SDM merupakan proses mengidentifikasi dan mendokumentasikan pekerjaan, tanggung jawab keterampilan yang dibutuhkan, melaporkan hubungan, dan menciptakan rencana manajemen staf proyek. Biasanya dimulai dari perencanaan organisasi
yang dimana meliputi kegiatan mengidentifikasi dan mendokumentasikan pekerjaan, tanggung jawab, dan melaporkan hubungan proyek. Poin kedua, outputnya adalah yang pertama, struktur organisasi proyek. Yang kedua, rencana manajemen staf, yaitu berupa rencana staf manajemen menjelaskan kapan dan bagaimana orang akan ditambahkan dan dikeluarkan dari tim proyek. Yang ketiga, ada histogram sumber daya, adalah bagan kolom yang menunjukkan jumlah sumber daya untuk pelaksanaan proyek dari waktu ke waktu. Yang keempat, ada matriks tanggung jawab, adalah matriks yang memetakan pekerjaan proyek seperti dalam WBS terhadap orang yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Poin ketiga, ada namanya RACI. RACI adalah singkatan dari Responsible, Accountable, Consulted, dan Informed. Yang pertama, kita akan membahas tentang responsible. Responsible adalah orang yang bertanggung jawab untuk melakukan tugas yang diemban hingga selesai. Yang kedua, ada accountable. Accountable adalah mereka yang bertanggung jawab dengan seluruh tugas yang dilimpahkan kepada anggota timnya. Yang ketiga, ada consulted, adalah orang yang bertugas untuk memberikan informasi seputar proyek yang dikerjakan. Dan yang keempat, ada informed, adalah anggota yang selalu mendapatkan informasi tentang kemajuan dari proyek yang sedang dijalankan. Selanjutnya, pertemuan 11. Di pertemuan 11 membahas tentang manajemen komunikasi proyek. Apa itu manajemen komunikasi proyek? Manajemen komunikasi proyek yaitu meliputi proses-proses yang diperlukan untuk memastikan generasi yang sesuai dan tepat waktu, koleksi, distribusi, ruang simpan, perubahan kembali, dan disposisi terakhir informasi proyek. Manajemen komunikasi proyek adalah satu jembatan yang menyatukan berbagai macam stakeholder di dalam suatu proyek, terdiri dari berbagai latar belakang organisasi dan budaya yang berbeda, tingkat keahlian yang berbeda, dan berbagai ketertarikan pembeli kepada penjual obligasi perspektif di dalam pelaksanaan proyek. Proses-proses pada manajemen komunikasi proyek. Ada proses identifikasi stakeholder yang outputnya mendaftar stakeholder dan strategi manajemen stakeholder. Ada juga rencana komunikasi yang outputnya rencana manajemen komunikasi dan update dokumen proyek. Seterusnya ada distribusi informasi, outputnya update proses aset organisasi. Ada juga mengatur harapan stakeholder yang outputnya update proses aset organisasi, permintaan perubahan, update rencana manajemen proyek, dan update dokumen proyek. Dan terakhir ada laporan performa yang outputnya laporan performa, update proses aset organisasi, dan permintaan perubahan. Poin ketiga, dimensi potensial aktivitas komunikasi. Ada internal ataupun di dalam proyek dan eksternal atau di luar proyek. Formal atau seperti laporan-laporan, memo-memo, dan lain-lain. Dan informal seperti email,
diskusi-diskusi khusus, dan lain-lain. Ada vertikal atau naik dan turunnya organisasi, dan ada horizontal atau panutan-panutan. Pejabat ataupun laporan berkala dan laporan tahunan, dan bukan pejabat atau komunikasi-komunikasi yang tidak boleh diumumkan, lisan dan tulisan, serta verbal dan non-verbal berupa modulasi suara dan bahasa tubuh. Poin keempat, identifikasi stakeholder. Identifikasi stakeholder adalah proses mengidentifikasi semua organisasi atau orang yang dilibatkan oleh proyek dan dokumen informasi terkait minat mereka, keterlibatan, dan dampaknya pada kesuksesan proyek. Poin kelima, rencana komunikasi. Rencana komunikasi adalah proses penentuan informasi keperluan proyek dan melukiskan satu pendekatan komunikasi. Contohnya, siapa saja yang memerlukan informasi, kapan mereka akan memerlukan informasi, dan bagaimana akan diberikan kepada mereka dan oleh siapa. Poin keenam, distribusi informasi. Distribusi informasi adalah proses bagaimana membuat informasi terkait yang tersedia bagi proyek stakeholders seperti yang direncanakan. Maksudnya di sini menyampaikan informasi yang tepat kepada orang yang tepat, pada waktu yang tepat, dan dalam format yang berguna. Pertimbangan-pertimbangan penting meliputi penggunaan teknologi untuk meningkatkan pendistribusian informasi dan metode formal dan informal dalam pendistribusian informasi. Dan poin ketujuh, mengatur harapan stakeholder. Mengatur harapan stakeholder adalah proses berkomunikasi dan bekerja sama dengan stakeholders untuk menemukan pengalaman dan isu-isu kebutuhan mereka, membantu ke arah peningkatan suksesnya proyek dengan memastikan bahwa stakeholder memahami manfaat dan risiko proyek. Laporan performa. Laporan performa adalah proses pembagian dan pengumpulan performa informasi termasuk laporan-laporan status, pengukuran-pengukuran kemajuan, dan peramalan-peramalan, menyediakan informasi pada satu tingkatan yang sesuai untuk masing-masing pendengar. Selanjutnya di pertemuan 12. Pertemuan 12 membahas tentang manajemen risiko proyek. Apa itu manajemen risiko proyek? Manajemen risiko proyek adalah proses sistematis untuk merencanakan, mengidentifikasi, menganalisa, dan merespon risiko proyek. Tujuannya adalah untuk meningkatkan peluang dan dampak peristiwa positif, serta mengurangi peluang dan dampak peristiwa yang merugikan proyek. Manajemen risiko proyek meliputi proses-proses perencanaan dari pelaksanaan manajemen risiko, identifikasi, analisa, tanggapan, perencanaan, kendali, dan pemantauan dalam satu proyek. Proses-proses pada manajemen risiko proyek. Ada beberapa proses-proses pada manajemen risiko proyek. Di antaranya, manajemen risiko proyek, identifikasi risiko, performa analisis risiko kualitatif, performa analisis risiko kuantitatif, respon rencana risiko, monitor dan kontrol risiko. Manajemen rencana risiko adalah proses penjelasan,
bagaimana cara melakukan aktivitas manajemen resiko untuk satu proyek. Perencanaan juga penting untuk menyediakan waktu dan sumber daya yang cukup untuk aktivitas manajemen resiko. Menetapkan basis yang disetujui untuk mengevaluasi resiko-resiko serta memastikan tingkat, tipe, dan visabilitas manajemen resiko yang setara dengan resiko dan kepentingan proyek bagi organisasi. Selanjutnya, identifikasi resiko. Identifikasi resiko adalah proses penentuan di mana resiko-resiko dapat mempengaruhi dokumen dan karakteristik proyeknya. Beberapa partisipan identifikasi proyek antara lain. Ada manajer proyek, anggota tim proyek, tim manajemen resiko, para pelanggan, ahli-ahli pokok dari luar tim proyek, pemakai akhir, manajer proyek lain, stakeholders, dan ahli manajemen resiko. Poin keempat yaitu performa analisis resiko kualitatif. Performa analisis resiko kualitatif adalah proses dari priorizing resiko untuk analisa tindakan lebih lanjut atau dengan menaksir dan mengkombinasikan kemungkinan dampak dan kejadian. Performa analisis resiko kualitatif menilai prioritas resiko-resiko yang dikenali yang menggunakan kemungkinan atau kemungkinan relatif dari kejadian, dampak yang sesuai pada sasaran proyek jika resiko terjadi, dan faktor-faktor lainnya seperti batasan waktu, toleransi resiko organisasi, jadwal, cakupan, dan kualitas. Selanjutnya ada performa analisis resiko kuantitatif. Performa analisis kuantitatif ini adalah proses penelitian dengan nomor pada efek dari resiko-risiko yang dikenali pada keseluruhan sasaran proyek. Pada beberapa kasus, performa analisis resiko kuantitatif tidak diperlukan untuk mengembangkan tanggapan resiko secara efektif. Selanjutnya ada tanggapan rencana resiko. Tanggapan rencana resiko adalah proses mengembangkan pilihan dan tindakan untuk meningkatkan peluang serta untuk mengurangi ancaman-ancaman pada sasaran proyek. Strategi untuk resiko negatif. Yang pertama ada avoid, yaitu penghindaran resiko yang melibatkan perubahan rencana manajemen, mengisolasi tujuan proyek, dan menggendurkan tujuan dalam bahaya. Ada transfer, yaitu pemindahan resiko mensyaratkan penggantian penerima dampak negatif dari pemilik ke pihak ketiga. Ada mitigate, yaitu pengurangan peluang atau dampak peristiwa beresiko merugikan ke ambang atau batas yang dapat diterima. Strategi untuk resiko positif, yaitu ada exploit untuk memastikan kesempatan atau resiko positif dapat terrealisasi. Ada share, yaitu alokasi kepemilikan kepada pihak ketiga yang memiliki kemampuan terbaik menangkap peluang manfaat proyek. Ada enhance, yaitu memodifikasi ukuran kesempatan dengan meningkatkan peluang atau dampak positif dengan mengidentifikasi serta memaksimalkan pengendali kunci dari resiko berdampak positif. Strategi untuk ancaman dan kesempatan. Ada acceptance, yaitu tim proyek memutuskan tidak mengubah rencana manajemen proyek untuk menyesuaikan dengan resiko.
Ada penerimaan pasif, tidak ada tindakan. Penerimaan aktif menetapkan cadangan kontingensi termasuk jumlah waktu, uang, dan sumber daya. Strategi respon kontingen, yaitu respon ini dirancang hanya bila ada peristiwa tertentu yang terjadi. Poin terakhir, monitor dan kontrol resiko. Monitor dan kontrol resiko adalah proses menerapkan rencana tanggapan resiko pekerjaan mengikuti jalan resiko yang dikenali. Pemantauan sisa resiko, mengidentifikasi resiko-resiko baru, dan mengevaluasi proses efektivitas resiko sepanjang proyek. Tujuan lainnya adalah untuk memastikan asumsi proyek masih valid, resiko berubah dari sebelumnya, kebijakan dan prosedur manajemen resiko diikuti, cadangan biaya dan jadwal kontingensi dimodifikasi sesuai resiko proyek. Pertemuan 13 membahas tentang manajemen pengadaan proyek. Proses manajemen pengadaan proyek adalah proses-proses yang diperlukan untuk membeli atau memperoleh produk-produk jasa atau hasil-hasil yang diperlukan dari luar tim proyek. Proses-proses pada manajemen pengadaan proyek antara lain rencana pengadaan, melakukan pengadaan, mengurus pengadaan, dan menutup pengadaan. Setelah kita mengetahui proses-proses yang ada pada manajemen pengadaan proyek, selanjutnya kita pengertian dari proses-proses tersebut. Yang pertama ada rencana pengadaan. Rencana pengadaan adalah proses dokumentasi keputusan pembelian proyek, menetapkan pendekatan, dan mengidentifikasi para penjual yang potensial. Keputusan membuat dalam mengembangkan rencana manajemen pengadaan dapat mempengaruhi jadwal proyek dan diintegrasikan dengan pengembangan jadwal, serta memperkirakan aktivitas sumber daya dan putusan buat atau beli. Alat bantu perencanaan untuk pengadaan adalah make or buy analysis yang digunakan untuk menentukan apakah organisasi harus membuat sebuah produk. Contoh kasus untuk rencana pengadaan proyek. Asumsikan biaya sewa suatu produk yang dibutuhkan proyek sebesar 8 juta per hari. Untuk membuat produk tersebut, memerlukan biaya 120 juta ditambah biaya operasional 4 juta per hari. Berapa lama waktu operasional sehingga biaya sewa akan sama dengan biaya jika membuat sendiri? Penyelesaiannya diberikan D adalah lama atau hari penggunaan produk tersebut. Jadi 120 juta ditambah 40 juta D sama dengan 8 juta D. 120 juta sama dengan 4 juta D, D sama dengan 30. Sehingga produk tersebut digunakan lebih dari 30 hari, maka akan lebih ekonomis jika melakukan pengadaan sendiri. Ada beberapa tipe-tipe kontrak. Yang pertama fixed price atau lump sum kontrak, yaitu memasukkan total harga tetap dari sebuah produk atau layanan. Yang kedua ada cost reimbursable kontrak, yaitu memasukkan pembayaran ke penjual untuk biaya langsung dan biaya tidak langsung. Yang ketiga ada kontrak waktu dan material, yaitu penggabungan kontrak fixed price dan cost reimbursable. Dan yang keempat ada unit price kontrak, yaitu mewajibkan pembeli untuk membayar penjual sesuai dengan jumlah per unit layanan yang telah ditentukan. Poin kelima, melakukan pengadaan adalah proses tanggapan perolehan penjual, memilih seorang penjual, dan menganugerahkan kontrak. Tim akan menerima proposal atau penawaran yang berkualitas untuk melaksanakan pekerjaan dan bisa diterima sebagai penjual.
Untuk membuat kontrak Statement of Work atau SOW, template dapat dalam pembuatannya yaitu lingkup kerja, lokasi kerja, periode kinerja, jadwal produk yang dihasilkan, standar yang dapat diberlakukan, kriteria penerimaan, syarat-syarat khusus. Poin keenam, mengurus pengadaan adalah proses memanage hubungan-hubungan pengadaan, pemantauan performa kontrak, dan membuat perubahan dan koreksi jika dibutuhkan. Kegiatan pelaksanaan pengadaan. 1. Menentukan pihak yang bertanggung jawab dalam mengerjakannya. 2. Mengirim dokumen ke penjual-penjual yang potensial. Yang ketiga, memperoleh proposal atau penawaran. Yang keempat, memilih penjual. Dan yang terakhir, membuat kontrak. Poin ketujuh, menutup pengadaan. Menutup pengadaan adalah proses melengkapi masing-masing pengadaan proyek. Awal penghentian kontrak adalah salah satu kasus khusus dari penutup pengadaan yang dapat diakibatkan oleh satu persetujuan timbal balik kedua belah pihak dari asumsi yang disediakan untuk di dalam kontrak. Tim proyek harus menentukan semua pekerjaan diselesaikan secara benar dan memuaskan, melakukan update yang merefleksikan hasil akhir, dan yang terakhir, mengarsipkan informasi untuk digunakan ke depannya. Pertemuan 14 membahas tentang Project Stakeholder Management. Apa itu Project Stakeholder Management? Project Stakeholder Management adalah proses yang diperlukan untuk mengidentifikasi orang-orang, kelompok, atau organisasi yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh proyek. Berdasarkan PMBOK 5 tahun edition, stakeholder harus diidentifikasi sebelum proyek dimulai. Stakeholder dapat terlibat secara aktif di proyek. Stakeholder yang berbeda mungkin memiliki persaingan yang menciptakan konflik di dalam proyek. Poin kedua, beberapa contoh stakeholder proyek sebagai berikut. Ada sponsor. Sponsor adalah pihak pemilik. Dalam konteks sebagai kontraktor, sponsornya adalah manajemen perusahaan. Yang kedua, customer dan user adalah pihak yang akan memanfaatkan hasil dari pelaksanaan proyek. Contohnya, jika proyek berupa pembangunan apartemen, maka customer-nya adalah pihak pembeli apartemen. Seller. Seller adalah pihak yang mendukung pelaksanaan proyek. Dalam konteks owner-seller adalah para main kontraktor dan main distributor yang diadakan langsung. Bagi kontraktor dan subkontraktor, seller adalah pemasok barang, material, alat, dan tenaga kerja yang dibutuhkan dalam pelaksanaan proyek. Selanjutnya, business partner. Business partner adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan bisnis dengan adanya proyek tersebut setelah proyek beroperasi. Selanjutnya, functional manager. Functional manager adalah pihak yang terkait dengan pelaksanaan proyek di mana fungsinya adalah sebagai supporting. Contohnya, manajer keuangan, manajer SDM, manajer pemasaran, dan lain-lain. Institusi keuangan adalah pihak yang berkaitan dengan proses pendanaan proyek, seperti bank atau lembaga keuangan yang lain. Pemerintah pusat dan setempat adalah pemerintah yang terkait dengan pelaksanaan proyek, seperti Departemen Pemerintah terkait PU, Perhubungan, sedangkan pemerintah setempat cukup berjenjang mulai dari kelurahan, kecamatan, kabupaten, hingga provinsi. Expert. Expert adalah pihak yang dianggap ahli yang berperan terhadap pelaksanaan proyek. Contohnya, ahli struktur,
ahli kontrak, ahli pemasaran, dan lain-lain. Konsultan adalah pihak yang berperan dalam membantu pemilik proyek dalam merencanakan, mengawasi, dan mengendalikan proyek. Staf proyek adalah individu yang menjadi karyawan atas organisasi proyek. Contohnya, staf pemilik proyek, staf kontraktor, dan lain-lain. Lingkungan sekitar proyek adalah masyarakat yang berada di lingkungan sekitar proyek yang dapat berupa individu, kelompok maupun perusahaan, dan lainnya tergantung dengan kondisi proyek yang spesifik. Poin ketiga, ada kegagalan dalam mengelola stakeholder proyek dapat menyebabkan beberapa dampak yang jelek terhadap kinerja proyek, seperti keterlambatan akibat lamanya keputusan diambil atau tidak disetujuinya langkah percepatan yang diperlukan. Peningkatan biaya akibat hambatan stakeholder terhadap approval langkah untuk mengatasi risiko proyek. Hal-hal yang tidak diharapkan akibat tingginya konflik yang tidak teratasi dan dampak negatif lainnya seperti penghentian proyek akibat konflik yang sudah terlalu tinggi. Poin keempat, 4 tahapan proses yang terjadi pada manajemen pemangku kepentingan ataupun stakeholders. Yang pertama itu ada mengidentifikasi pemangku kepentingan. Yang kedua, perencanaan manajemen pemangku kepentingan. Yang ketiga, mengelola keterlibatan pemangku kepentingan. Dan yang terakhir, mengontrol keterlibatan pemangku kepentingan. Poin kelima, stakeholder harus teridentifikasi sebelum proyek dimulai dengan input project charter, procurement documents, enterprise environmental factors, dan organizational process assets. Poin keenam, stakeholders harus direncanakan pengelolaannya yang merupakan output atas proses plan stakeholder management yang berupa dokumen resmi. Dalam pengelolaannya diperlukan keahlian komunikasi, interpersonal, dan manajemen. Poin ketujuh, pengelolaan stakeholder dapat mempengaruhi atau mengubah proyek, manajemen plan, project dokumen, dan organizational process asset. Contoh tools dan teknik adalah expert judgment, meeting, dan analisis. Sekian penjelasan saya tentang materi proyek pengembangan sistem informasi pertemuan 9 sampai dengan pertemuan 14. Saya berharap dengan penjelasan saya tersebut bisa menambah wawasan kita semua. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan saya yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.